Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Nur Rahman dari kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada tanggal 9 Juni tahun 2020 ini, saya akan menjelaskan kembali tentang gerakan kamera, tata cahaya, teknik pengambilan gambar dan adegan dialog, dan pengambilan gambar dengan satu kamera. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung menjelaskan yang pertama, yaitu tata suara. Tata suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Tata suara memainkan peranan penting bagi sebuah pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari tata panggung dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri. Aspek-aspek yang terdapat pada peralatan tata suara ialah yang pertama itu mikrofon, yang kedua ada audio mixer, yang ketiga ada audio power amplifier. Itu adalah alat penguat akhir dari semua sinyal yang telah dipadukan oleh audio mixer. Lalu pengaturan jalur sinyal. Pengaturan tata suara dimulai dari pengaturan jalur mikrofon dan sumber input yang lain ke mixer yang ada. Dari output audio mixer itu, selanjutnya diatur kembali oleh operator dan sinyal diolah pada peralatan tambahan. Peralatan tambahan seperti audio limiter dan kompresor, reverb, equalizer dapat diatur oleh operator untuk berbagai keperluan, yaitu dikirim ke boot monitor, juga ke input rekaman jika diperlukan, dan umpan ke power amplifier untuk menggetarkan speaker. Lanjut yang kedua, screen recording. Selain menggunakan kamera, gambar bergerak juga dapat direkam menggunakan layar. Screen recording ialah merekam tampilan yang tampak di layar. Biasanya, ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer maupun gadget lainnya. Walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang dapat menangkap keluaran video dari komputer. Contoh aplikasi untuk merekam layar itu Screencast-O-Matic, atau bisa juga menggunakan OBS Studio. Atau ada juga VLC Studio dan lain-lain. Yang ketiga, pasca produksi video. Kegiatan pasca produksi video pada dasarnya adalah kegiatan muting atau editing. Editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan ini meliputi capturing, importing, memotong atau menggabungkan gambar, menyisipkan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya, serta pemandu suara. Pemandu suara adalah proses memadukan suatu latar ke dalam track audio dengan gambar yang tersusun. Rendering ialah proses akhir penyatuan hasil editing menjadi kesatuan video yang utuh. Editing untuk melakukan suatu penyuntingan video diperlukan peralatan komputer atau laptop dan menggunakan aplikasi editing video. Editing video biasanya menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro atau bisa juga Windows Movie Maker yang lebih ringan. Selanjutnya, konsep animasi 3D dan pemanfaatan perangkat lunak aplikasi animasi 3D. Simulasi visual yang digunakan pada SIMDIC dalam bentuk video animasi 3D yang merupakan upaya mewujudkan gagasan secara visual atau memvisualkan gagasan guna memecahkan suatu masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Proses ini menjadi penting ketika gagasan tersebut belum pernah terwujud sehingga tidak dapat pengambilan gambar dengan video. Sebagai contoh, pengembangan pemukiman menjual rumah apartemen hanya dalam bentuk gambar atau animasi. Rumah atau apartemen itu sendiri belum terwujud, belum ada atau belum dibangun. Kemampuan pengembangan pemukiman tersebut memvisualkan materi informasi telah menjadi sarana komunikasi yang lebih mudah tersampaikan dan dicerna. Software pengolah animasi 3D yang dapat digunakan membuat simulasi visual tersedia beragam, antara lain 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Blender. Simulasi visual menggunakan software Blender karena merupakan freeware
dengan file instalasi yang tidak terlalu besar. Blender dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Linux, Mac OS, dan juga Windows. Sebagai visualisasi 3D, simulasi visual hanya memvisualkan objek benda yang akan dikomunikasikan. Hasil visualisasi dapat terdiri dari berbagai penjelas atau ilustrasi animasi dari bagian bahan ajar digital atau pendukung presentasi video pada bagian yang tidak dapat dikasatmatakan atau tidak dapat diwujudkan secara nyata. Yang terakhir itu ada menganimasikan model. Langkah-langkah menganimasikan model itu tidak terlalu susah ya. Langkah-langkah menganimasikan file Blender ke dalam Unity. Pertama, import file animasi Blender yang telah diekspor menjadi ekstensi 3D Max ke dalam Unity. Bisa melalui tab import, lalu pilih import new asset atau langsung drag and drop ke dalam project Unity. Selanjutnya, prefab model 3D ke dalam tab project. Pada inspektor akan terdapat 3 tab. Pastikan pada tab rig terpilih animation type-nya humanoid jika model kita adalah manusia. Selanjutnya, pada tab animation akan terlihat beberapa animasi yang telah dibuat dalam Blender, mulai dari detik ke-0 hingga selesai. Tambahkan satu animasi tambahan untuk karakter idle. Untuk durasi, ambil durasi yang sekiranya karakter tersebut berada pada posisi diam. Ambil 0,1 detik untuk durasinya. Klik kanan pada tab project, pilih create, lalu pilih animation controller. Beri nama apapun yang kalian mau. Buka tab animator. Jika tidak ada tab animator, bisa dibuka melalui tekan Windows lalu pilih animator. Masukkan animasi yang kalian mau masukkan tadi dari tab project ke dalam tab animator. Buat animasi idle menjadi default dengan klik kanan pada idle lalu pilih set as layer default state. Berikan transisi animasi baik dari idle ke jalan maupun sebaliknya. Klik kanan pada salah satu animasi, kemudian make transition, klik pada animasi yang dituju. Buat parameter sebagai kondisi transisi dengan tipe yang kalian inginkan. Berikan kondisi pada masing-masing transisi dengan mengklik panah transisi, dan atur kondisinya pada inspektor. Buatlah kode penggerak untuk model 3D tadi. Tambahkan satu variabel public bertype animator, lalu beri nama anim. Atau ya terserah sih namanya. Setelah model bergerak, tambahkan kode anim. Tab variabel yang dibuat pada parameter animasi bisa ball, int, float, dan lain-lain. Nama variabel yang dibuat dalam parameter animasi, value yang diinginkan dijadikan pada parameter. Jangan lupa tambahkan kode yang sama ketika model sudah tidak lagi bergerak jika transisi kembali menuju animasi idle. Mainkan dengan klik tombol play. Begitulah cara menganimasikan objek atau animasi. Ya, videonya sampai segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.